balik lagi di Interfaith Islam bersama saya Farid Abu Asgab dan Habib Hussein. Beb, Iya. hari ini kita ngobrolin mitos atau fakta di bulan puasa. Nah, nih Beb, dulu ibu saya nih di bulan puasa pas masak, itu kan ngicipin nih, saya ngintip nih Beb, gitu kan. Dia masak, ngicipin. Nah, menurut Islam itu puasanya itu batal atau bagaimana? Iya. Bagi seorang yang memasak, bukan hanya ibu-ibu, tapi misalnya yang dimasak di rumah adalah ayahnya yang memasak, atau yang memasak adalah anaknya, atau bagi chef di rumah makan, mencicipi gak ada masalah, diperkenankan dalam Islam. Jadi bukan dimasukkan tapi makanannya. Jadi dicicipi untuk kita tahu rasanya, setelah itu dikeluarkan kembali. Oh, dibuang lagi gitu. Dibuang kembali. Kalau lagi nyicipin nambah boleh? Nah, itu baru membatalkan puasa, bukan nyicip, itu lapar jatuhnya. Oh, betul. Jadi mencicipi gak ada masalah dan bukan hanya ibu-ibu. Itu menunjukkan kasih sayangnya Allah. Dimana kita diperkenankan. Karena kalau enggak kan udah puasa seharian sekeluarga, atau di rumah makan udah nungguin buka puasa lama seharian, nggak taunya makanannya malah B aja. Iya, gak enak. Karena nggak dicicipi sih, bukan karena apa-apa gitu. Cuma pertanyaannya, kamu ngapain ngintip gitu ibunya makan? Iya kan, siapa tahu saya lagi bangun tidur kan, wah nyium-nyium bau enak, wah ibu saya lagi nyicip, mau buka kondisi saat itu. Kalau nggak ada ibu, mungkin bapak. lanjut kita nggak puasa. Nggak puasa mungkin saya. Nah ini buat teman-teman milenial yang bumil milenial nih Bib, gitu kan. Sebenarnya itu hukumnya bumil yang baik yang lagi hamil atau yang lagi menyusui itu hukumnya puasa itu bagaimana Bib? Iya, sebenarnya hukum bagi ibu hamil dan ibu menyusui itu sekaligus bahwa diperkenankan bagi mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apalagi jika berpuasanya dia akan membahayakan dirinya dan anaknya, atau dirinya atau anaknya. Itu tidak diperkenankan untuk berpuasa. Karena lagi-lagi bahwa Allah tidak menghendaki puasa ini memberatkan kita, apalagi menyakiti dan membahayakan kita. Maka ibu hamil dan ibu menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika memang akan membahayakan puasanya. Itu membahayakan kesehatannya maupun kesehatan si anak itu. Nah, kemudian bagaimana hukumnya bagi mereka yang tidak berpuasa? Apakah sekedar membayar kodok puasanya atau juga membayar fidyah? Nah, itu ada perbedaan pendapat di ulama. Yang secara umum begini, kalau yang membahayakan adalah ibunya, jadi kalau berpuasa yang bahaya adalah ibunya, maka dia hanya mengkodok puasanya, tidak perlu membayar fidyah. Tapi kalau membahayakan anaknya, maka si ibunya harus tetap membayar kodok puasa dan fidyah juga. Oh, itu cara bayar fidyahnya itu bagaimana? Dan itu berbeda-beda di antara ulama sebenarnya. Ada yang mengatakan enggak, di kodok aja, enggak perlu bayar fidyah. Ada yang membaginya seperti itu. Nah, fidyahnya itu dengan memberi makan orang miskin, yaitu berupa 3/4 liter beras kalau ukuran Indonesia. Oh, jadi ngasih makan sejumlah 3/4 liter. Udah matang atau hanya beras-beras yang dibagi? Beras ataupun udah matang, terserah sih, bebas. Dan kalau yang kepada orang yang miskin, tapi jangan ke anak-anak kita juga. Muter aja. Dan itu kalau yang kadang-kadang kan lagi tahulah wanita Bib di atas segalanya gitu kan. Kadang-kadang kan susah dibilangin nih Bib kan. Kalau yang bagi yang ingin puasa juga tuh bagaimana tuh? Dia memaksakan tuh. Itu bagaimana? Kalau memaksakan tidak diperbolehkan di dalam agama. Tapi kalau dokter sudah mengatakan ini tidak membahayakan dia, silakan. Dan dia kemudian juga mau berpuasa, mampu berpuasa gitu. Karena kadang dokter mengatakan boleh berpuasa, tapi kalau dianya ragu, dianya takut, dianya khawatir, maka dia tidak berpuasa seharusnya. Tapi kalau dokter mengatakan
sepatutnya untuk tidak berpuasa. Dia juga yakin, wah saya ini kalau berpuasa akan nggak baik buat diri saya nggak yakin juga. Maka sepatutnya dia tidak berpuasa. Kalau memaksakan sudah jelas tidak diperbolehkan dalam agama. Karena jelas hukumnya orang yang sakit itu di dalam Al-Quran Allah katakan boleh untuk tidak berpuasa. Kalau jelas sakit itu bisa membahayakan dia dengan berpuasa, maka dia wajib untuk meninggalkan puasanya. Karena puasa ini tidak mau menyiksa kita. Oh iya. Iya. Ujung-ujungnya kalau dipaksakan pahala gak dapat, sakit tambah kumat gitu. Betul. Ya itu membahayakan karena pada dasarnya Allah ingin kita ringan menjalankan semua perintah yang Dia berikan. Dan Nabi juga katakan bahwa agama ini ringan. Karena itu bukan hanya di puasa, di berbagai hukum itu Allah menghendaki keringanan bagi kita. Makanya orang sakit itu sholatnya boleh dijamak, digabungkan. Kemudian orang sakit itu sholatnya juga bisa dikosor. Jadi yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi memang Allah ingin kemudahan. Makanya dijelaskan dalam hadis Nabi juga, bukan hanya dalam berbagai hal kita gak boleh berlebihan. Misalnya kulu wasrobu wala tusrifu. Ketika makan dan minum, misalnya pas buka puasa itu kan orang banyak yang berlebihan. Makan makan segini. Apalagi lapar mata. Sebelum makan masih mau beli aja udah beli semuanya. Karena tuh, matanya lapar. Mata doang yang lapar. Teman saya banyak, apalagi yang perempuan tuh, Beb. Betul. Iya, jadi setiap kita pasti tuh ada tuh yang lapar mata itu. Nah, kalau melakukan itu, berlebihan itu sudah tidak diperbolehkan. Baik berlebihan membelinya atau berlebihan memakannya. Itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, berlebihan dalam berbuka puasa, dalam beribadah itu juga tidak diperbolehkan. Maka termasuk juga dalam berpuasa. Jangan berlebihan. Kalau kamu sudah sakit, ya nggak usah dipaksakan untuk berpuasa. Betul. Apalagi kalau kamu ibu hamil. Jadi kalau memaksakan puasa bukan hanya dirimu yang bahaya, tapi anakmu yang berbahaya. Atau kamu menyusui bukan hanya dirimu yang berbahaya, tapi anakmu yang berbahaya, maka sudah tentu tidak diperkenankan untuk berpuasa. Betul. Demi kebaikan dia sendiri. Toh bukan berarti dia meninggalkan. Bukan berarti dia meninggalkan puasa itu, dia akan mengganti kok di waktu lain. Betul. Tapi kalau dia merasa, wah saya menggantinya malas mengganti di luar bulan Ramadan. Karena nggak bareng-bareng. Sendirian. Memang tujuan dari ibadah itu secara batin adalah meninggalkan rasa malas yang ada di dalam diri, mengikis ego. Betul. Wow, cuma maunya ibadah kalau bareng-bareng, itu namanya ego. Nah, kearisan. Iya, kearisan dong. Ibadah kearisan. Makanya itu ego-ego seperti itu justru itu yang ingin dikikis oleh latihan-latihan ibadah berupa puasa, sholat dan lain sebagainya. Jadi jangan malah berpuasa dengan ego. Betul. Nah, nih Beb, kan next question. Udah lama bis kerok lidah. Ya, ini kan Beb, kakek nenek kita dulu kan kadang-kadang sudah lansia ya. Bukan kadang-kadang sih, kan kakek nenek. Sudah lansia. Udah pasti gitu kan. Nah, apa benar nih Beb, lansia itu tidak boleh puasa? Iya, lansia termasuk golongan yang tidak diperbolehkan berpuasa. Tapi tetap harus mengganti. Tapi menggantinya bukan dengan puasa. Oh gitu. Dengan membayar fidyah tadi yang sudah dijelaskan jumlahnya tadi. Jadi dia membayar fidyah untuk mengganti puasanya. Dan membayar fidyah itu tidak mesti dia, bisa juga digantikan oleh anak-anaknya. Misalnya dibayarkan fidyahnya oleh anak-anaknya jika dia memang tidak mampu untuk membayar fidyah tersebut. Itu masuk lagi dalam bentuk kasih sayangnya Allah yang ingin kita ringan dalam berpuasa. Orang tua itu tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa karena dia khawatirkan dia sakit, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, bahkan tidak menggantinya, tapi membayar fidyah. Itu bentuk kasih sayangnya Allah dan bentuk keringanan dalam berpuasa. Saya menegaskan ini beberapa kali karena menurut saya ini penting. Sebab banyak orang yang menganggap Islam ini kok ribet sekali. Iya, betul. Banyak hukum. Sholatnya 5 kali sehari. Terlalu itu banyak sholat aturan wajib. Gitu kan, ada yang bilang seperti puasanya itu. Puasanya sebulan penuh. Gitu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya aturan-aturan itu selain untuk diri kita sendiri, Allah katakan di dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum.
kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Di sisi lain juga seperti kita pelajari dari segmen pertama tadi, bahwa Allah ingin meringankan kok. Kalau memang kamu benar-benar tidak mampu, pasti Allah berikan rukhsah, berikan keringanan untuk tidak berpuasa. Bukan hanya orang lanjut usia. Kalau ada orang yang punya penyakit yang kalau berpuasa bahaya, walaupun di luar bulan Ramadan, maka dia tidak perlu mengganti puasanya, tapi dengan membayar fidyah. Oh, fidyah tetap bayar. Jadi Allah itu ingin kita ringan intinya, bukan ingin kita ribet dengan hukum-hukum itu, dan ada kasih sayang di dalamnya. Sehingga kalau kita menjadi berat atau bahaya, maka atas nama kasih sayang Allah diberikan keringanan oleh Allah untuk beribadah itu secara dengan menggantinya di bulan lain, atau kalau dalam sholat dengan mengurangi jumlah rakaatnya dan lain sebagainya. Nah ini kan masuk bulan Ramadan nih, banyak kan di pinggir-pinggir jalan atau di mananya banyak yang orang-orang yang nggak mampu, fuqara atau orang-orang fakir miskin itu kan tiba-tiba meningkat drastis nih, Bib, jumlahnya. Nah, apakah kita menolong mereka itu yang jumlahnya tiba-tiba meningkat itu meningkat diperbolehkan, Bib? Iya, diriwayatkan begini. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika memasuki bulan Ramadan, kedermawanan Nabi Muhammad itu bertambah berkali-kali lipat. Jadi makin dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan. Ngasih duit 1.000 ke orang yang membutuhkan, mungkin nilai pahalanya bisa 10.000, 100.000, atau bahkan 1 juta, 1 miliar. Allah intinya mengatakan akan dilipat gandakan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Nabi pun diriwayatkan ketika masuk bulan Ramadan lebih beramal lagi kepada orang yang membutuhkan. Artinya bukan hanya dilipat gandakan amalnya, tapi berarti kita mengikuti hidupnya Nabi Muhammad yang merupakan sosok teladan kita dengan meningkatkan solidaritas dan empati kepada orang-orang yang membutuhkan di bulan Ramadan ini. Maka karena itu banyak sunnah-sunnah di bulan Ramadan yang hubungannya dengan membantu orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu sunnah di bulan Ramadan yang pahalanya tinggi, tidak terhingga di sisi Allah. Dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Kemudian juga memberi kepada orang yang kekurangan. Itu juga adalah amal ibadah yang penting dilakukan di bulan Ramadan. Bukan hanya berbentuk zakat atau infak, tapi juga bisa berbentuk sedekah. Wah, saya gak punya duit nih, tapi pengen beramal kepada orang yang membutuhkan. Bisa dengan senyuman, bisa dengan yang lainnya. Intinya berbagi di tengah bulan Ramadan, karena itu mengikuti Nabi, dan karena bulan ini adalah bulan di mana Allah memberikan ampunan kepada kita, maka kita juga mengikuti Allah dengan memberikan kebaikan-kebaikan yang bisa kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Oh, ini berarti bulan Ramadan bulan diskon dari Allah. Bulan diskon dari Allah, maka kita juga ngasih kebaikan berlebih kepada orang lain. Tentu dengan kapasitas kita ya, kalau kita memang mampu memberikannya. Nah, ini Bib, kan jika seorang muslim murtad di bulan Ramadan, apakah amal-amalnya yang semua kemarin-kemarin selama dia hidup itu akan runtuh atau bagaimana tuh, Bib? Iya, bulan Ramadan itu bulan yang agung, gitu. Sehingga orang yang biasanya di luar bulan Ramadan maksiat, masuk Ramadan jadi gak maksiat. Nah ini beda nih, tahun ini lain sendiri. Punya jalan lain, malah murtad. Nah, itu hukumnya mengacu kepada Al-Quran, di mana dijelaskan orang-orang yang keluar dari imannya setelah dia beriman sebelumnya, maka amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hubungannya dengan Ramadan, mau di bulan Ramadan gak di bulan Ramadan, maka dihapus oleh Allah pahalanya. Dan itu orang tuanya nggak tanggung jawab kan dengan keputusan dia tuh, Bib? Kalau dia seorang yang dewasa nggak ada hubungannya. Selama orang tuanya sudah menyampaikan kebenaran yang menurut dia, menurut dia Islam kebenarannya begini. Kemudian dia memilih untuk tidak menjadi Muslim, yaitu pilihan setiap orang yang akan dipertanggungjawabkan sendiri oleh dia. Orang tuanya nggak ada hubungannya, kecuali masing-masing. Orang tuanya tidak ngajarin Islam. Berarti itu nanti tanggung jawab orang tuanya ya? Maka orang tuanya juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada anaknya. Nah ini Bib, kan Rasul mengajarkan kita sebelum berbuka puasa itu
makan kurma nih Bib, apakah itu 1, 3 atau 7, intinya ganjil lah Bib ya. Dan banyak hadis yang meriwayatkan berbuka puasa itu dengan yang manis itu benar atau bukan benar sih Bib, pasti benar, itu sahih atau bagaimana gitu Bib? Iya. Jadi sebenarnya hadis itu kaitannya dengan hadis kurma tadi. Nabi katakan bahwa Nabi itu kalau berbuka puasa dengan kurma yang jumlahnya ganjil atau dengan meminum air putih juga. Nah, kurma itu kan manis. Dan memang ketika kita berpuasa pasti badan kita menjadi lemah. Karena memang nggak ada glukosa yang masuk ke dalam diri kita untuk menyegarkan kita. Maka sebenarnya itu tidak termasuk di dalam hadis makan yang manis-manis. Oh, nggak termasuk dalam hadis. Cuma karena kita butuh gula ketika puasa, setelah puasa, maka kalau nggak ada kurma diganti dengan sirup, minum atau makan yang manis-manis. Sirup boleh gak? Iya, sirup, teh manis gitu. Ya. Intinya untuk mengembalikan energi. Tapi ya tadi kembali jangan berlebihan. Iya, kembung kan bukan cuma kembung, kencing manis sama diabetes. Kalau saya Bang, air putih Bib kan udah manis. Sudah manis. Iya, saya air putih aja kan udah manis nih Bib. Atau berbuka dengan menatap istri gitu. Saya belum punya Bib. Ya itu. Makanya. Doain dah biar punya. Nah itu keberkahan bulan Ramadan. Amin. Di antara kelebihan bulan Ramadan itu doa menjadi gampang untuk diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah. Kayaknya kesempatan. Kesempatan itu. Nah teman-teman milenial, saya bersama Habib Husein udah ngobrol banget tentang puasa di bulan Ramadan dan apapun itu yang terkait dengan puasa. Tetap di Interfaith Islam hanya di Mata Indonesia TV.